Terima kasih semuanya, kembali lagi di Marine Solution Era. Kali ini kita akan belajar bersama-sama salah satu GPS Marine Portable yang paling banyak digunakan saat ini oleh teman-teman nelayan maupun dari beberapa teman-teman survei. Nah, GPS ini adalah GPS 73 dengan desain yang sudah floating atau bisa terapung. GPS 73 ini sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang kalau sebelumnya banyak menggunakan Track 10, teman-teman bisa menjadikan GPS 73 menjadi GPS penerus ataupun opsi pengganti dari GPS Track 10 teman-teman. Nah, seperti apa sih fitur dan juga kelebihan dari GPS 73 ini, kita akan bahas bersama-sama. Pertama-tama di sini saya akan mengenalkan ke teman-teman tombol-tombol yang ada di GPS 73 ini. Nah, di sini ada tombol powernya. Untuk pertama-tama kita akan coba untuk menyalakan unit ini. Kita cukup tekan tombol powernya. Seperti itu. Nah, lalu pertama-tama teman-teman, saya akan sedikit memperkenalkan kepada teman-teman apa aja fungsi dari setiap tombol yang ada di sini. Nah, mungkin yang pertama, tombol power tadi ini bisa digunakan untuk menghidupkan dan mematikan perangkat, sekaligus juga bisa digunakan untuk mengatur kecerahan ataupun brightness dari layar. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tombol kembali untuk masuk ke menu utama. Lalu di sini ada tombol select. Ini untuk masuk ke menu yang ingin kita pilih. Semisal kita ingin masuk ke Kompas, kita bisa tekan select seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke Kompas. Nah, lalu di sini ada tombol menu. Ketika teman-teman misalnya ingin merubah tampilan dari menu utama teman-teman ini, teman-teman bisa tinggal tekan menu seperti ini. Nah, lalu nanti teman-teman bisa ubah urutan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada tombol patch untuk berpindah menu secara cepat ataupun untuk bernavigasi ke sebuah titik. Jika teman-teman tekan satu kali seperti ini, nah dia akan mengarahkan teman-teman untuk berpindah-pindah ke menu-menu yang lebih cepat. Nah, namun ketika teman-teman tekan tombol ini dan sedikit menahannya, dia akan mengarahkan teman-teman untuk bernavigasi atau pergi ke sebuah titik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada tombol mark. Tombol mark ini bisa digunakan untuk menyimpan lokasi. Jadi tanpa teman-teman harus masuk ke menu, teman-teman bisa cukup menekan mark ini untuk masuk ke penyimpanan lokasi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di atas sini ada tombol untuk zoom in dan juga zoom out. Semisal kita sedang ada di peta, kita bisa gunakan kedua tombol ini untuk zoom in dan juga zoom out seperti itu. Nah, selanjutnya adapun settingan awal ketika teman-teman baru pertama kali menggunakan GPS 73 ini, teman-teman bisa masuk ke pengaturan terlebih dahulu untuk mengatur bahasa dari GPS 73 teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke pengaturan, lalu masuk ke sistem. Nah, lalu memilih bagian bahasa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah teman-teman merubah bahasa, selanjutnya sebelum teman-teman menggunakan GPS 73 teman-teman, harap pastikan bahwa GPS teman-teman telah mendapatkan sinyal ataupun telah menerima sinyal satelit dengan bagus. Nah, teman-teman bisa mencarinya atau melihatnya di bagian satelit seperti ini. Nah, di bagian satelit. Nah, namun jika di bagian ini
di bagian menu utama teman-teman belum ada menu satelit, maka teman-teman bisa tekan menu, lalu mengubah urutan, lalu pergi ke bagian bawah untuk menambah menu satelit. Nah, seperti ini. Tambahkan halaman. Kalau misalnya tadi belum ada satelit, nanti teman-teman tambahkan di sini. Semisal di sini kita menambahkan stopwatch. Nah, itu kita masukkan. Lalu kita bisa kembali. Nah, nantinya menu stopwatch akan tersedia di menu utama. Begitu juga ketika teman-teman ingin menambahkan menu satelit. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa GPS teman-teman sudah dapat digunakan dengan baik, kita bisa melihat satelit yang kita terima ataupun sinyal yang kita terima. Seperti ini, masuk. Nah, kita bisa melihat di sini bar sinyal kita apakah sudah menerima satelit atau tidak. Di sini kita menerima penerimaan sinyal GPS dan juga GLONASS. Nah, untuk melihat apakah kita menggunakan penerimaan satelit yang kita gunakan apakah GPS ataupun GLONASS, itu bisa teman-teman lihat pada bagian setting di pengaturan, lalu ke sistem, lalu lihat di GPS setting ini teman-teman. Nah, di sini sistem satelit kita gunakan GPS dan juga GLONASS. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya menyimpan titik pada GPS 73 ini. Nah, caranya itu teman-teman bisa masuk pada bagian membuat titik ini. Nah, lalu teman-teman bisa jika setelah menerima satelit dengan baik, maka posisi teman-teman berada saat itu akan menjadi posisi yang disimpan di bagian titik koordinat ini. Sedangkan semisalnya teman-teman ingin memindahkan titik koordinat dari GPS teman-teman sebelumnya, maka pertama-tama teman-teman bisa samakan format posisinya terlebih dahulu pada bagian pengaturan. Lalu mencari format posisi. Nah, seperti ini. Nah, pastikan dulu bahwa format posisi teman-teman di GPS sebelumnya telah sama dengan format posisi teman-teman di GPS 73 ini. Nah, setelah sama, teman-teman bisa langsung membuat titik seperti ini, lalu menyimpan titiknya di bagian sini. Menyimpan titik koordinat teman-teman, seperti itu. Nah, lalu teman-teman juga bisa sesuaikan nama titik yang teman-teman ingin simpan. Semisal di sini kita simpan dengan nama K41. Kita tekan selesai. Kita tekan selesai teman-teman. Nah, lalu selesai seperti itu. Maka titik yang tadinya kita buat akan otomatis tersimpan. Nah, namun ada cara lain juga yang dapat mempermudah teman-teman untuk menyimpan titik pada GPS 73 ini. Teman-teman cukup langsung menekan bagian mark ini. Nah, teman-teman akan langsung diarahkan untuk menyimpan titik seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk melihat titik yang telah teman-teman simpan, teman-teman bisa masuk pada bagian kelola titik. Seperti ini. Nah, kita tadi menyimpan K41, lalu kita bisa langsung melihat titik tersebut. Nah, kita akan bisa juga untuk bernavigasi atau pergi ke titik tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Semisal kita ingin pergi ke titik yang lain, masuk pada bagian kelola titik, misalnya pada bagian ini, lalu kita select pada bagian pergi ini. Nah, nanti secara otomatis kita akan diberikan arah di mana arah tujuan titik yang ingin kita tuju. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, selain itu, cara lain untuk pergi ke titik yang telah disimpan sebelumnya, kita juga dapat dipermudah pada GPS 73 ini dengan cara menekan bagian patch ini atau go to dengan menahannya sedikit lama. Nah, maka kita akan diarahkan ke titik yang ingin kita tuju. Nah, di sini ada titik. Nah, teman-teman tinggal pilih ingin bernavigasi ke bagian mana. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Selain menu menyimpan titik dan juga bernavigasi ke titik yang telah kita simpan, di GPS 73 ini juga menyediakan fitur kalkulasi area. Nah, fitur ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman survei untuk pengukuran lahan misalnya. Caranya cukup gampang, teman-teman pastikan GPS 73 teman-teman telah memperoleh sinyal dengan baik. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu kalkulasi area, seperti ini. Nah, lalu teman-teman pilih area kalkulasi, lalu nantinya kita tunggu sampai dia mengekspor jejaknya sampai 100%. Nah, lalu nanti di sini kita bisa mulai berjalan membawa unit kita ini untuk mengelilingi area yang kita ingin ukur. Namun pastikan bahwa ketika teman-teman berjalan ataupun mengukur luasan area tersebut, pastikan bahwa GPS teman-teman ini diarahkan ke atas seperti ini dan tetap memperoleh sinyal satelit dengan baik. Nah, seperti itu. Lalu nantinya kita akan mendapatkan hasil luasan area yang kita ukur dan juga berapa panjang area yang telah kita ukur. Nah, seperti itu fitur lain dari GPS 73 ini. Adapun fitur yang tidak kalah menarik dari GPS 73 ini, ketika teman-teman yang akan menggunakan ini sebagai pengganti Attrax 10 untuk bernavigasi di laut, nah di GPS 73 ini teman-teman dapat menambahkan peta laut ke dalam GPS 73 ini. Nah, peta laut yang dapat ditambahkan itu ialah maksimum peta G1 atau peta G1, Blue Chart G1. Nah, peta cara menambahkannya nanti kita akan ajarkan di sini. Seperti itu cara untuk menambahkan petanya, teman-teman. Cara untuk melihat peta yang telah kita simpan tadi sebelumnya, teman-teman bisa masuk pada bagian peta, select. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini kita sudah menambahkan peta laut sebelumnya. Nah, seperti ini. Tadi kita tambahkan peta laut kedalaman Jakarta. Jadi nantinya kita bisa lebih optimal ataupun lebih maksimal ketika bernavigasi di laut, di mana informasi seperti kedalaman bisa kita dapatkan, area-area danger seperti karang berbahaya dan juga pulau-pulau kecil itu bisa kita dapatkan di peta laut ini. Nah, kita akan lihat pada bagian ini. Nah, pertama di sini untuk angka-angka yang ditunjukkan di GPS teman-teman itu menunjukkan kedalaman dari laut, di mana misalnya pada bagian ini berada di kedalaman 24 meter, sedangkan pada bagian ini berada di 32 meter. Jadi itu akan sangat membantu teman-teman ketika bernavigasi di laut. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting,
di sini juga akan ditunjukkan semisal ada area-area yang berbahaya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, semisal di sini ada karang yang berbahaya, di situ akan ditunjukkan pada GPS 73 teman-teman. Akan ditunjukkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan dilarang berlabuh karena di sini itu ada karang berbahaya yang biasanya di mana posisi karang itu sangat dekat dengan permukaan air. Sehingga ketika kapal teman-teman melintas pada area yang berbahaya ini, ditakutkan mesin kapal teman-teman bisa tersangkut pada karang tersebut. Nah, jadi itulah fungsinya peta laut ditambahkan pada GPS 73 ini. Itu tentunya akan sangat membantu teman-teman ketika bernavigasi di laut. Nah, fungsi lainnya juga di sini teman-teman bisa melihat pulau-pulau kecil. Semisal di sini ini kita bisa lihat keberadaan misalnya di Pulau Seribu. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini menampilkan beberapa pulau-pulau. Jadi sehingga ketika teman-teman bernavigasi dan ternyata bahan bakar teman-teman tidak cukup, nah agar teman-teman bisa terhindar dari bahaya yang tentunya tidak kita inginkan, teman-teman bisa segera mengambil kesimpulan ataupun mengambil langkah untuk segera berlabuh ke daratan terdekat. Tentunya teman-teman bisa melihat dari GPS teman-teman mana titik pulau terdekat yang masih memungkinkan untuk dicapai oleh kapal teman-teman dengan bahan bakar yang misalnya tersisa tinggal sedikit. Seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung menyimpan lokasi. Semisal teman-teman ingin menyimpan lokasi bahwa di tempat ini misalnya banyak ikan ataupun merupakan spot mancing yang bagus. Itu teman-teman bisa tinggal langsung tekan bagian mark ini. Lalu menyimpan lokasi tersebut. Nah, semisal kita simpan di sini dengan nama B41. Selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, demikian fitur-fitur yang tersedia di GPS 73 ini. Nah, selain daripada itu, seperti yang telah kita jelaskan di awal, bahwa GPS 73 ini dibuat dengan desain yang floating atau dapat terapung. Dia juga sudah tahan air tentunya. Nah, untuk GPS 73 sendiri itu menggunakan baterai tipe A2 seperti ini teman-teman, apapun mereknya. Nah, GPS ini sudah bisa digunakan di air dengan tentunya tanpa khawatir bahwa kita takut GPS kita ini ketika terjatuh di laut misalnya. Nah, di sini kita akan coba langsung. Kita akan turunkan GPS 73 kita teman-teman seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika semisal GPS 73 teman-teman jatuh, dia tidak akan tenggelam tapi terapung seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, di sini juga dia tidak mati. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk fitur dan juga kelengkapan dari GPS 73 ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memahami fitur-fitur dan juga pengaplikasian dari GPS 73 ini. Terima kasih.